takut yang kedua yang harus diwaspadai, fear of disapproval. Jadi ketakutan kedua adalah takut tidak disetujui, takut tidak diterima. Akibatnya apa? Suka bela diri. Tadi kalau yang pertama takut ketahuan, akibatnya jaga jarak. Yang kedua takut tidak disetujui, akhirnya membela diri. Adam, kamu makan buah ini kan? Yang disalahkan siapa? Ini gara-gara wanita yang Tuhan taruh di samping saya ini. Coba kalau tidak ada wanita ini, saya tidak jatuh. Yang bikin jatuh ini wanita. Yang bikin wanita siapa coba? Kan Tuhan waktu saya tidur, Tuhan ambil tulang rusuk saya. Ngerti maksudnya? Yang wanita juga tidak mau kalah. Kamu makan kan? Oh, ini gara-gara ular. Kenapa Tuhan taruh ular di Taman Eden? Harusnya kan tidak ada ular sini. Boleh ada ayam, angsa, bur. Jangan ular. Jadi begini, saudara. Ini persoalan kita semua. Ketika Anda memiliki rasa takut untuk tidak disetujui, takut untuk tidak punya approval, tidak disukai, maka saudara akan selalu mencari-cari alasan kerjaannya. Cari-cari alasan untuk membela diri supaya disetujui, supaya diterima. Nah, siapa yang suka cari alasan? Kalau ada apa-apa belum ditanya udah memberikan alasan. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita semuanya, kita sebagai manusia memang punya kebutuhan dari dalam diri kita, yaitu kebutuhan diterima. Kita semua. Makanya kita takut ditolak, ya kan? Siapa yang takut ditolak? Angkat tangan. Kita semua tidak suka ditolak. Saya juga dan saudara juga, ya kan? Akibatnya kita menjadi people pleaser. Kita coba menyenangkan orang, bukan apa? Supaya disetujui. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kita cepat-cepat bikin alasan. Semua kita melakukan yang sama, saudara. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, saudara akan kehilangan identitas saudara, karena akhirnya saudara akan hidup dengan apa kata orang, tidak hidup dengan apa kata Tuhan. Itu persoalannya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, harusnya kamu melakukan ini. Tapi oleh karena saudara takut tidak disetujui, akhirnya saudara melakukan. Saya merenung tadi malam sebetulnya. Kenapa Adam tidak tanya duluan, Hawa ini buah dari mana? Dari supermarket atau dari kebun? Kalau ada apa-apa yang ditawarkan oleh istrimu, dicek dulu. Cek dari mana, barangnya apa, harganya berapa. Jangan tiba-tiba iya sayang, kemudian dia ambil kartu kredit, kemudian saudara membayar, setelah itu Anda setengah mati mengangsurnya. Waspadai, saudara. Amin. Bapak-bapak, kalau ada apa-apa informasi dari wanita, jangan cepat-cepat setuju. Cek baik-baik. Ini kesalahan Adam nih. Kenapa? Mungkin Adam takut ditolak istrinya. Iya kan? Ayo makan. Kalau tidak makan, saya tinggal kamu di rumah sendirian. Saya tinggal minggat kamu, misalkan aja. Kita tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Yang jelas Adam melakukan kesalahan. Dia tidak check and recheck, dia langsung makan. Dan akibatnya dosanya ditanggung berdua. Nah, sekarang mau berkilah satu dengan yang lain supaya tidak mengalami penolakan. Salah, waspadai dalam hidup ini, saudara-saudara. Untuk hidup bahagia, Anda tidak perlu harus disetujui semua orang. Saya ulangi lagi. Untuk Anda menjadi maksimal dengan panggilan saudara, tidak harus semua kasih rekomendasi. Celakalah orang yang selalu menunggu apa kata orang untuk melakukan sesuatu. Saudara tidak akan pernah menjadi maksimal dengan karunia yang Tuhan berikan ketika Anda menunggu atau tergantung pada apa kata orang, minta persetujuan dari mereka. Kalau saya minta persetujuan dari mereka, saudara-saudara, Mercy Indonesia tidak akan pernah berdiri. Karena mereka tidak setuju saya tinggal di Bali. Kalau saya minta persetujuan mereka. Kalau saya minta persetujuan mereka, mungkin saya tidak akan menikahi wanita yang serang menjadi istri saya. Karena ada orang-orang yang tidak setuju waktu itu. Kalau saya tidak menjalani menekuni apa kata Tuhan, kemungkinan saya tidak menjadi pendeta hari ini, saudara-saudara. Jadi saya belajar sesuatu dalam hidup ini, yakinilah where are you, di mana Anda dan apa yang Tuhan berikan, panggilan apa yang Tuhan berikan, lakukan. Kalau itu ada di dalam hati saudara dan saudara tahu persis, dan saya yakin Tuhan kasih kepastian konfirmasi dalam hidup saudara, ini panggilan hidup saya. Kalau saudara tahu itu panggilan hidup saudara, jalani bersama dengan Tuhan. Jangan pedulikan apa kata orang. Kalau saudara sudah tahu itu dari Tuhan. Amin. Nanti ada orang yang datang kepada saudara, oh nanti kalau begini akan jadi begini Pak. Nanti kalau Bapak melakukan ini, Bapak akan gagal. Nanti kalau begini, nanti Bapak akan dapat ancaman dari sini. Kalau saudara mendengar terlalu banyak apa kata orang, saudara tidak akan maju dalam menjalani panggilan dalam hidup saudara.
Belajarlah untuk mendengar siapa Anda. Apa kata Tuhan dalam hidup Anda. Ada yang mengatakan begini, untuk bahagia, Anda tidak harus disukai semua orang. Yang penting Anda disukai oleh Tuhan, disukai oleh pasangan, dan Anda menyukai diri sendiri. Itu aja. Iya kan? Amin. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Berikutnya baru apa kata istrimu. Amin. Jadi benar apa yang dikatakan oleh nyanyian, hidupku hanya ditentukan. Betul, saudara. Maka dalam hidup ini, saudara harus bisa memfilter hidup saudara. Apa kata Tuhan, apa kata orang. Jangan apa kata orang membuntu apa kata Tuhan. Belajarlah saudara. Oh nanti begini, nanti begini, nanti begini. Saya masih ingat ada orang yang pernah mengucapkan kalimat ini. Lihat ya, kalau saya tidak masuk di sini, pelayanannya akan berhenti. Ada orang yang pernah mengucapkan kalimat itu. Saudara, secara manusia mungkin waktu itu saya sedikit agak ketar-ketir ya kan. Wah selama ini dia menjadi penyumbang yang cukup besar untuk pelayanan ini. Wah kalau dia nanti tidak ada bagaimana? Saudara, apa kata Tuhan lebih penting daripada apa kata manusia. Dan ternyata terbukti saudara. Dan orang itu melihat bahwa tanpa dia kita masih bisa berjalan bahkan berkembang. Karena apa? Hidupku, hidupmu hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Maka jangan sampai damai sejahteramu hilang gara-gara membiarkan apa kata orang masuk di pikiran dan nyantol di hati saudara. Jangan, saudara. Belajar dalam hidup ini. Tidak semua orang suka dengan saudara dan tidak mungkin saudara suka semua orang. Jadi belajarlah dalam hidup ini. Anda disukai Tuhan, Anda disukai pasangan, Anda menyukai diri sendiri. Berbahagialah saudara. Nasi, sambal, ikan asin, kalau hatimu senang, semua makanan rasa seperti makan di restoran bintang 7. Ya kan? Amin. Hidup ini singkat, nikmatilah hidup saudara. Haleluya. Terakhir, takut kehilangan kontrol sehingga Anda membuat tuntutan sebanyak-banyaknya dalam hidup. Adam, Hawa kehilangan kontrol atas Taman Eden. Mereka keluar. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan setelah itu yang biasanya semua tinggal petik, semua tinggal makan. Dia tidak perlu harus kerja keras, susah payah. Mau makan apa saja ada. Semua steak tersedia di situ kalau dia mau. Sekarang untuk makan dia harus mengeluarkan keringat. Ya kan? Rencana awal Tuhan mengatakan kepada Hawa, nanti kamu kalau melahirkan cukup bersiul, langsung keluar sendiri itu anak. Sekarang ditambahi berkali-kali lipat kalau kamu melahirkan sakit. Yang sudah pernah melahirkan sakit ya? Ya, enggak. Orang bilang kapok Lombok. Ya kan? Kapok, saya enggak mau melahirkan lagi, besok melahirkan lagi. Itu salah satu daripada you lose control. Orang yang sudah kehilangan kontrolnya karena kemauan manusia, dia mau mengontrol sesuatu. Kita semua, saudara-saudara, kita semua pengen mengontrol sesuatu dalam hidup ini. Punya power untuk mengontrol sesuatu. Itulah sebabnya ketika kehilangan kontrol, Anda banyak menuntut. Orang yang terlalu banyak menuntut sebetulnya karena dia merasa dia punya power. Dia punya kontrol. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, belajar dalam hidup ini, tahu bagian mana yang menjadi bagian saudara, tahu bagian mana yang bukan bagian saudara. Jangan mengontrol, mengatur sesuatu yang di luar kemampuan saudara. Anda akan stres. Anda tidak bisa mengontrol mulut orang. Orang itu mau ngomongin baik, mau ngomongin jahat, mau gosipin saudara, mau fitnah saudara. Anda tidak punya kuasa bawa kunci dan mengatakan, mulai sekarang ya, tidak bisa. Tetapi yang bisa Anda kontrol adalah hati saudara. Saya ulangi lagi. Yang Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bukan mulut mereka, tapi mulut Anda. Mulut Anda pada waktu diomongin orang, mau ganti ngomongin, atau Anda diam dan serahkan kepada Tuhan, itu urusan saudara. Di hadapan Tuhan, Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Anda. Yang Anda pertanggungjawabkan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Kalau kamu dikhianati pacarmu, Anda tidak bisa menyetop pengkhianatan. Ya kan? Yang Anda bisa adalah terima. Kamu nyanyi teganya. Sampai kapan? Kamu menyanyi sakitnya tuh di sini sampai kapan? Dengar hidup ini 10% peristiwa kepada Anda, 90% reaksi Anda. Kalau kita tidak bisa mengontrol reaksi kita yang nantinya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara yang akan celaka. Maka belajarlah, saudara,
melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Kontrollah apa yang Anda bisa kontrol, jangan mengontrol apa yang tidak bisa kontrol. Amin. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang bereaksi terhadap keadaan di sekitar hidup saudara. Amin. Siapa yang suka menuntut begini? Kamu harus berubah besok ya. Berubah. Satu-satunya orang yang bisa Anda kontrol 100% adalah diri Anda, saudara. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maka kalau Anda mau mengontrol segalanya dalam hidup ini, Anda akan menggantikan Tuhan dan berusaha untuk menjadi Tuhan dalam hidup. Anda akan stres. Amin. Haleluya. Ada orang-orang yang tidak bisa dirubah. Mau apa saja juga tidak bisa dirubah. Saya bilang, kamu tolong beli singkong, dia beli ubi. Tolong jangan digoreng, dia goreng. Udah dikasih tahu berkali-kali. Iya Bapak, iya Bapak. Tapi dia tidak tahu apa yang dia dengar. Dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu mau diapakan. Kita tidak bisa mengubah dia. Akhirnya kita harus belajar sabar. Memang dari sononya sudah begitu, mau diapakan. Daripada marah-marah tiap pagi, syukuri apa yang ada. Dia adalah anugerah. Iya Bapak, iya. Ya apa? Tidak tahu Bapak. Tapi dia yang terbaik yang Tuhan berikan. Sehingga bisa menolong kita. Syukuri apa yang ada. Amin. Kadang-kadang kita bersuka cita karena merenungkan itu. Mau apa? Terimalah kenyataan dalam hidup ini. Kontrollah hatimu. Anda tidak bisa mengontrol semua orang. Yang penting Anda bisa mengontrol sikapmu di hadapan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan 3 hal ini. Untuk mengatasi 3 takut ini ada 3 hal. Tanamkan tiap hari di benak saudara. I'm accepted. Saya diterima oleh Tuhan apa adanya. Jadi walaupun ditolak orang, dengar baik-baik, Tuhan menerima Anda apa adanya. Tuhan menerima Anda apa adanya. I'm loved. Anda dicintai oleh Tuhan. Anda dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Sehingga kalau ada yang menolak saudara, tidak usah pusing. Ya kan? Ditolak itu biasa. Dan Anda dihargai oleh Tuhan. You are valuable. You are valued by God. Buktinya apa? Dia kirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib karena Anda berharga di mata Tuhan. 3 hal ini, kalau tiap pagi saudara syukuri, saudara akan menjalani hidup dengan senyum. Haleluya. Saya diterima, saya dikasihi, saya dihargai. Saya diterima, saya dikasihi, saya dihargai oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja menghargai, Tuhan saja menerima saudara, Tuhan mengasihi saudara, jangan pusing dengan yang lain-lain. Karena keyakinan ini akan menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran ini menjadi pewahyuan bagi kami. Sehingga banyak masalah yang selama ini kami sembunyikan. Ada banyak kelemahan yang selama ini menjadi tabiat kami yang menjadi penghalang untuk kemajuan. Akan bisa diatasi dengan apa yang baru kami dengar ini. Bapa, jadikanlah kebenaran ini menjadi pewahyuan, menjadi rema yang akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.